إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini pada kitab Manhaj, kita akan membahas tema yang baru, penjelasan pasal yang kelima, yaitu ahammu usul manhaj salaf fil aqidah. Pondasi terpenting manhaj salaf dalam berakidah. Manhaj salaf dalam berakidah, mereka memiliki pondasi dasar sehingga manhaj mereka dalam berakidah kokoh dan kuat. Maka dari itu kita lihat, kita perhatikan mereka orang-orang yang bermanhaj salaf, akidah mereka kokoh. Kenapa? Karena mereka memiliki pondasi yang kuat, dasar yang diambil dari wahyu. Yang pertama, pembahasan yang pertama, hasruhum li masdar at-talaqqi fil i'tiqadi 'ala al-kitab was sunnah. Pembatasan mereka pada sumber talaki, sumber pembelajaran mereka mengambil ilmu akidah itu dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang kedua, ihtijajuhum bis sunnati sahihati mutlaqan. Ihtijaj, hujjah mereka dengan sunnah hadis yang sahih secara mutlak. Pembahasan ketiga, fahmun nususi ala dha'i aqwalis salaf. Memahami nas, ya, memahami nas dari Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan petunjuk cahaya dari para salaf. Jadi tidak bisa memahami ayat sendiri maksudnya. Kenapa demikian? Yang pertama, karena mereka para salaf itu mereka lebih mengetahui tentang bagaimana turunnya Al-Quranul Karim, dan mereka menyaksikan betul bagaimana sunnah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, karena kita sedikit bekal dari bahasa Arab, sehingga sangat mustahil untuk 100% kita menepati apa yang diinginkan oleh dalil nas Al-Quran maupun sunnah. Dan kita jauh dari generasi mereka, sehingga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di generasi terakhir, maka alangkah baiknya mengambil pemahaman dari nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menyaksikan bagaimana wahyu itu turun, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para tabi'in. Yang ketiga adalah fahmun nusus. Yang keempat, at-taslim bima ja'a bihil wahyu, pasrah, menerima dengan apa yang oleh Rasulullah SAW datangkan dengan wahyu. Maksudnya kita pasrah dengan datangnya wahyu begitu saja. Yang kelima, al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah, yaitu menggabungkan antara nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dalam satu permasalahan. Yang keenam, al-iman bil mutasyabih wal amal bil muhkam, mengimani dalil-dalil yang mutasyabih, yang masih rancu bagi kita, yang masih mungkin kurang jelas bagi kita. Kenapa? Karena bisa jadi karena akal kita yang terbatas, ya, bukan dalilnya yang rancu, akan tetapi kitanya yang terbatas untuk memahami dalil tersebut, sehingga cukup kita mengimani dan mengamalkan dalil yang muhkam, dalil yang sudah pasti, sudah paten. Yang ketujuh terakhir, adamul khawd fi ilmil kalam, tidak boleh terlalu dalam mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam yang sumbernya itu dari Yunani, ya. Di antara pembesar mereka siapa? Aristoteles, Plato, dan yang sebagainya. Kenapa? Karena apabila kalian atau kita ini mempelajari ilmu kalam, semakin dalam kita semakin gila.
ya, semakin tidak menentu arah. Kenapa? Karena memang sumbernya bukan wahyu, sumbernya adalah manusia, sumbernya orang-orang kafir lagi. Kemudian dipakai untuk memahami nas, ya ini salah kaprah. Akhirnya nantinya akan memunculkan firqah-firqah, ya kelompok-kelompok yang mana mereka mengandalkan akal dari kaidah-kaidah ilmu kalam daripada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, pembahasan yang pertama, al-mabhathul awwal, hasruhum masdarut talaqi fi babil i'tiqad al-kitab was sunnati wa ijma' as-salaf. Pembatasan mereka dalam pada sumber talaki, sumber pembelajaran pada bab i'tiqad, bab keyakinan akidah, yaitu hanya pada Alkitab, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'us salaf, dan ijma' para salaf, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Yaqul wa naqsidu bi masdarit talaqqi, yang kami maksudkan pada masdar talaqi itu al-manba'ul ladzi yustamaddu minhu ad-din bi syaklin 'am. Manba, sumber yang mana dijadikan sandaran oleh agama secara garis besar. Wal aqidatu bisyaklin khas, dan akidah secara garis khusus, secara khusus. Dzalika li'anna al-aqidata ghaibun. Kenapa? Karena akidah itu perkara gaib. Akidah yang kita yakini itu perkara gaib bagi kita. Contohnya apa? Misalnya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan kita. Bagi kita itu adalah perkara gaib, karena kita belum pernah menyaksikannya sebelumnya. Contoh juga kita mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, juga perkara gaib dalam masalah-masalah iman. Wal ghaibu huwa ma ghaba 'anil hawas. Apa sih itu artinya gaib? Gaib itu sesuatu yang tidak sampai oleh panca indera manusia. Idzan fahiya tauqifiyah. Oleh karena itu hukum berkaitan tentang akidah tauqifi. Ya, tauqif itu berhenti dulu sampai adanya dalil yang menyampaikan. Dzalika fala yathbut minha syai'un bighairil wahyain. Maka tidak akan tetap ditetapkan sebagai akidah tanpa ada sumber dari wahyu dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bil ghaibil umurul aqdiyah hiya awwalu sifatin min sifatil muttaqin. Iman kepada perkara yang gaib itu adalah, maksudnya perkara-perkara akidah adalah awal sifat dari sifat-sifat orang-orang bertakwa. Alladzina qala ta'ala fihim, di mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi. Itulah kitab, yaitu wahyu, tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ini menegaskan bahwa ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua menunjukkan bahwa Alkitab Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Sifat di antara mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Termasuk di antaranya adalah mengimani yaumul kiamah, hari kiamat dan hari-hari yang tercantum di dalamnya. Wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kita berikan rizki kepada mereka, mereka menginfakkan. Dari sini kita jelas ya, dasar orang-orang muttaqin yang mana mereka beriman dengan perkara yang gaib. Orang kalau dia tidak beriman dengan perkara gaib, surga dan neraka gaib bukan bagi kita, itu gaib. Hisab itu gaib bagi kita. Jaza, balasan gaib bagi kita. Orang kalau nggak beriman, akidah mereka dengan perkara yang gaib, mereka nggak akan menegakkan sholat. Kenapa? Karena nggak digaji. Sholat itu nggak digaji secara nyata. Pahalanya di mana?
Nanti di akhirat itu perkara gaib, bukan perkara gaib. Orang kalau nggak percaya dengan perkara gaib nggak akan sholat dia. Ya, orang juga ketika menginfakkan rizki, siapa yang yakin memberikan rizki? Apa dalih dia yakin memberikan rizki dari harta mereka? Karena perkara gaib, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau nggak percaya dengan perkara yang gaib, balasan dari Allah Ta'ala dan di surga, nggak akan berani mengorbankan harta yang dia miliki, padahal itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengimani akidah dan perkara gaib itu adalah awal sifat orang-orang bertakwa. Oleh karena itu, sehingga untuk menggerakkan orang itu salat dengan sepenuh hati, ya, bukan dengan dipaksa, yaitu apa? Sadarkan mereka dalam perkara-perkara gaib, yaitu akidah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau nggak mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya pengenalan, dia nggak akan tergerak hatinya untuk mendatangi masjid untuk sholat. Kenapa? Karena nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya hanya dengan namanya, bukan dengan gerakan hatinya. Dia yakin kepada Allah Ta'ala. Baik. Fahaqiqatul iman at-tasdiqut tam bima ukhbirat bihi ar-rusul al-mutadammin lil-inqiyad al-jawarih. Hakikat iman itu bagaimana? Kita kan sering mendengarkan iman, sering khatib membicarakan atau mengajak, ya, apa itu? Tambahkan iman dan takwa, kan seperti itu. Namun kita sudah belum mengetahui mengenal hakikat takwa dan iman. Iman itu at-tasdiqut tam, pembenaran, ya, membenarkan secara sempurna dengan apa yang para rasul beritakan, yang mencakup ketundukan anggota badan ini, ketundukan kepada Allah Ta'ala dalam beribadah. Falaysa sya'nu fil imani tasdiqu bil asya'il musyahadah bil has. Ya, bukan perkara iman itu mengimani sesuatu yang disaksikan oleh indera, oleh panca indera, bukan itu. Fa innahu la yatamayyazu bihal muslim minal kafir. Kalau seandainya iman itu hanya pada perkara-perkara yang bisa disaksikan, maka tidak ada bedanya antara orang mukmin dengan orang kafir. Perbedaan antara seorang muslim dan orang kafir pada apa? Pada iman mereka pada perkara gaib. Baik. Wa innama sya'nu fil iman at-tasdiqu bil asya'il ghaibiyah allati lam tusyahad. Yaitu iman itu adalah urusan bagaimana membenarkan sesuatu yang gaib, yang belum pernah disaksikan. Ya, kita mengimani Allah Ta'ala, kita menyaksikan Allah belum pernah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sendiri ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk ditampakkan. Qala arini anzur ilaik, qala lan tarani. Kamu enggak akan bisa melihat. Nah, di sini difahami. Ya, ini khitabnya kepada Nabi Musa alaihissalam di saat itu. Tapi difahami oleh orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah enggak akan terlihat sampai hari kiamat nanti. Karena pakai elan, dangkalnya pemahaman mereka. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi lughah, sisi bahasa, ya, innaka lan tarani, kamu enggak akan bisa melihat saat itu di dunia. Ya, falakin undur ilal jabari fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tapi lihat itu ke gunung. Kalau seandainya, ya, gunung itu tetap tegar, ya, ketika aku menampakkan wajahku ke Allah Ta'ala, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lijabali ja'alahu dakka wa kharra. Kemudian ketika Allah Ta'ala menampakkan wajahnya, hampir menampakkan dengan cahaya, itu gunung bergetar, ya, wa kharra sa'iqa. Dan kemudian dia teriak, Musa, kemudian dia tidak sadarkan diri, maksudnya pingsan. Falamma afaqa qala inni tubtu. Ya, kemudian ketika bangkit, kemudian ketika dia siuman, Nabi Musa mengatakan afaq inni tubtu.
aku bertobat kepadamu ya Allah. Ini maksudnya apa? Perkara gaib. Bahkan ya dalam Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestinya ketika Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'rajnya, mestinya melihat apa enggak? Tapi Rasulullah SAW belum pernah melihat. Beliau hanya sampai Sidratul Muntaha. Dan kata Nabi SAW, hijabuhu nur. Ya, aku hanya melihat cahaya. Ini sampai sana. Ini perkara akidah. Kita meyakini sesuatu yang perkara yang gaib. Baik. Innama sya'nu fil iman tasdiq bil asya'il ghaibiyah allati lam tushahad wa innama nu'minu biha li khabarillahi wa khabar rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani akidah itu karena apa? Karena mengimani adanya pemberitaan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita mengamini itu. Fahadzal imanul ladzi yumayyizu bihil muslim minal kafir. Ini yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir. Li'annahu tasdiqun mujarrad lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia hanya mengimani Allah dan Rasulnya. Mengimani untuk Allah dan Rasulnya. Fal mu'min yu'minu bi kulli ma akhbarallahu azza wa jalla bihi. Maka seorang yang beriman, dia mengimani tentang apa yang Allah beritakan semuanya. Au akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sawa'un syahadahu aw lam yushahiduhu, sama aja, baik dia menyaksikannya atau belum pernah menyaksikannya. Wa sawa'un aqilahu wa fahimahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuhu, sama saja dia memahaminya atau belum memahaminya, atau dia masuk akal atau tidak, belum sampai masuk akal kepadanya, tetap dia cukup mengimaninya, yaitu mengimani dengan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah beritakan kepada kita semuanya. Bi khilafiz zanadiqah wal mukadzibina bil umuril ghaibiyah. Beda halnya dengan mereka orang-orang zanadiqah, orang zindik, orang-orang munafik. Ya, mereka yang mendustakan tentang perkara-perkara gaib. Lianna uqulahum al-qasirah al-muqsirah lam tuhtada ilaiha. Karena akal mereka itu pendek, enggak sampai diberikan petunjuk kepadanya. Fakadzabu bima lam yuhidu bi ilmihi. Mereka mendustakan dari apa yang tidak sampai ilmunya. Apalagi dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fafasadat uquluhum wa marajat ahlamuhum wa zakat uqul mu'minin al-musaddiqin al-muhtadin bi hudallahi ta'ala. Maka rusaklah akal mereka, ya angan-angan mereka juga rusak, dan sucilah akal-akal orang-orang beriman dikarenakan mereka membenarkan Allah dan Rasulnya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fil imani bil ghaib, dan masuk dari perkara iman kepada gaib adalah al-imanu bi jami'i ma akhbarallahu bihi minal ghuyubil madiyah wal mustaqbaliyah, yaitu mengimani seluruh apa yang Allah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim dari perkara gaib yang telah lalu, yang belum pernah kita saksikan tapi sudah terjadi di masa lalu dan yang akan datang. Itu termasuk di antara perkara akidah, mengimani perkara gaib. Aw ahwal akhirah, dan keadaan nanti di hari akhir. Wa haqaiqu awsafillahi wa kaifiyatiha, dan hakikat sifat Allah Ta'ala bagaimana bentuknya. Ya, Allah Ta'ala hanya memberitakan kepada kita sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-namanya. Allah belum pernah menggambarkan bagaimananya, sehingga dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itsbatu ma atsbatallahu bihi nafsahu fi kitabih, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim pada dirinya. Maksudnya dalam Al-Qur'anul Karim apa yang Allah sebutkan sifatnya, kita mengimaninya. Wa itsbatu ma atsbatahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk diri Allah Ta'ala, maksudnya sifat-sifatnya dalam hadis-hadisnya, min ghairi tahrifin wala ta'dil, tanpa harus
tahrif, yang merubah makna, baik merubah hakikat maupun merubah hurufnya maupun merubah maknanya. Nggak boleh kita. Kenapa? Karena cukup kita mengimani apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya kabarkan kepada kita. Ya, di luar daripada itu kita nggak perlu menanyakan. Kenapa? Karena ketika kita mentahrif makna Allah Ta'ala atau makna sifat dari sifat Allah Ta'ala, maka akan adanya ta'til, membuang sebagian sifat Allah Ta'ala. Wa min ghairi takyifin wala tamthil, tanpa harus membagaimanakan bentuknya. Ya, gimana toh sifat ainullah, bagaimana pandangan Allah? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang sampai kepada kita, Allah yang menyampaikan sifat-sifatnya, kita mengimaninya. Sebagaimana yang ketika Al-Imam Anas rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang kaifal istawa, bagaimana istawa, bagaimana Allah itu di atas istiwa, di atas arsy-Nya. Ya, al-istiwa maklum, istiwa maklum, sudah ketahui. Wal kaifu majhul, bertanya tentang gimana itu majhul, nggak diketahui. Dalam kitab apapun, ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Wal kaifu majhul wa su'alu bihi wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Kenapa? Ketika kita menggambarkan kaifa, maka timbul ada pertanyaan, pernyataan tamtsil. Apa? Penyerupaan. Kenapa? Karena manusia akan menyerupakan sesuatu apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Di luar itu dia nggak sampai. Ya, di luar itu dia nggak sampai. Ini dalam masalah asma dan sifat Allah Ta'ala. Wa ma akhbarat bihi ar-rusul min dzalika fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha wa yatayaqqanunaha in lam yafhamu kaifiyataha. Dan maka mereka mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala, apa yang Allah beritakan kepada mereka, mereka meyakininya sekalipun mereka nggak faham bagaimana bentuknya. Itulah ahlul iman. Fal masdar awal litalaqi al-Quran. Maka masdar, sumber yang paling pertama dalam berkeyakinan, berakidah oleh seorang salafi yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Quran. Ini yang pertama. Ta'rifuhu, apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullahi haqiqatan, yaitu firman Allah secara hakiki, baik makna, lafdhan wa sautan wa harfa, baik secara makna, secara lafaz, secara saut, suara, secara huruf, hakiki. Bukan sebagaimana yang difahami oleh orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah menciptakan itu kalam, disampaikan kepada kepada malaikat Jibril, kemudian diucapkan malaikat Jibril kepada Muhammad SAW. Seakan-akan itu makhluk tersendiri, padahal itu kalamullah. Sehingga mereka mengatakan kalamullah makhluk. Orang-orang Mu'tazilah, ya, tidak seperti itu. Ahlussunnah menyatakan kalamullah Al-Quran kalamullah hakiki, firman Allah Ta'ala yang hakiki, al-munazzal ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wahya, yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai wahyu. Wahyu itu petunjuk, ya, pedoman bagi setiap manusia. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang diganjar, jadi dianggap bernilai ibadah membacanya. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan yang lainnya adalah Al-Quranul Karim dibaca itu mendapatkan pahala, adapun yang lain tidak. Al-manqul ilaina bitawatur, sampai kepada kita itu dengan tawatur. Tawatur itu, ya, marwahu ashrah atau akthar, ya, yang meriwayatkan itu paling sedikit 10. Kemudian mustahil bagi mereka untuk al-kadhib, tawatuhum al-kadhib, gak mungkin bagi mereka untuk berdusta. Nah, Al-Quran sampai kepada kita mutawatir, gak mungkin ada kedustaan. Wal mahfud minat tahrif wa tabdil, dan dijaga dari perubahan, dari pergantian dan penambahan dan nuksan, pengurangan.
Qala Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sungguh kami turunkan az-dzikra, itu Al-Qur'anul Karim, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami yang menjaganya. Allah sendiri yang menjaganya. Kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an sudah dirubah, Al-Qur'an itu bukan sebagaimana aslinya dulu, seperti orang-orang Syiah Rafidhah, maka telah kafir. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaganya. Karena Allah sendiri yang menjaganya, tetap terjaga. Ada orang manusia yang mengatakan Al-Qur'an sudah dirubah, maka dia telah kafir karena mengingkari apa yang Allah nyatakan. Wa qala ta'ala kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitab, sebuah kitab diturunkan kepadamu wahai Muhammad, fala yakun fi sadrika, maka tidaklah terjadi dalam hatimu haraj, sesuatu kegundahan, haraj ya ketidakenaan. Litundira bihi wa dzikra lil mu'minin, diturunkan itu untuk mengingatkan manusia dengannya dan sebagai pengingat bagi mereka orang-orang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ini perintah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Sebagai sumber talaki adalah Al-Quranul Karim yang paling awal, yang paling pertama, karena itu wahyu, dan Allah memerintahkannya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dalam surat Al-A'raf ayat 2-3, yaitu jangan kalian ikuti dari selain Allah para wali-wali, aulia, ya. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit dari kalian yang mengingatnya. Sehingga sedikit dari kita, dari manusia, yang menjadikan wahyu Al-Quranul Karim sebagai sumber yang paling pertama untuk berakidah. Wa qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi setiap mukmin, tidak pun mukminah, apabila Allah dan Rasul sudah menentukan sebuah hukum perkara, an yakuna lahumul khiyarah min amrihim, untuk bagi mereka itu pilihan lain dari urusan mereka. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan hukum demikian, jangan cari hukum yang lain. Itu maksudnya. Wa qala ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai sekalian orang-orang beriman, taatilah kalian Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya taati secara urusan hidup kalian pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa ul amri minkum, dan ul amri minkum adalah para ulama. Fa in tanaza'tum, bila kalian berselisih, fi syai'in, pada sebuah urusan, farudduhu ilallahi war rasul. Kalau pengen selamat, pengen tahu kebenarannya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kembalikan kepada dua wahyu tersebut. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, bila kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan ini adalah yang terbaik, sebaik-baik takwil. Ini kalau kita berselisih pendapat atau apa, kembalikan, kita buka lagi Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi SAW. Jelaslah nanti ada jalan keluarnya. Kalau seandainya saling berselisih, ya, Fulan A mengatakan ini, Fulan B mengatakan ini, saling berdebat dan seterusnya, nggak ada selesainya, ya, nggak ada selesainya. Taib, yang kedua, al-masdarut tsani, sumber yang kedua adalah as-sunnah, yaitu sunnah, itu hadis Nabi SAW. Ta'rifus sunnah fil lughah, pengertian sunnah dalam bahasa, hiya tariqah sawa'an kanat hasanah aw sayyi'ah. Secara bahasa itu tariqah, jalan, sekalipun itu baik maupun buruk secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, yaitu
Disebutkan dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam karya Al-Amidi dan juga Irsyadul Fuhul li Syaukani mengatakan ma thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, dari fi'il perbuatan dan dari ucapan dan dari juga takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau al-muhadditsin tambah satu lagi, usuliyin tambah satu lagi, au sifatin atau sifat. Ya. Di sini apabila ada ucapan yang itu sumber kepada Rasulullah SAW atau perbuatan atau sebuah ketentuan itu kepada Rasulullah SAW, maka itu bernamakan sunnah. Was-sunnatu min adz-dzikri wal wahyi alladhi takaffa Allahu bihifdhihi min haitsul jumlah. Sunnah itu bagian dari zikir ataupun wahyu yang mana Allah Ta'ala menanggung penjagaannya. Allah sendiri yang menjaga sunnah Rasulullah SAW min haitsu al-jumlah, secara global. Wahya tunsab ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam min jihadil munshi' li afadhiha, dari sisi sumber lafadznya. Ya. Amma ma'aniha fahiya min Allah Ta'ala, adapun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala an rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa menjadi sumber yang kedua? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Rasulullah itu melafadzkan, mengucapkan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini ayat dalil, wajud dilalahnya apa? Sisi pendalilannya apa? Untuk dijadikan sebagai sandaran nomor 2 setelah Al-Quranul Karim sebagai dasar akidah, yaitu wa ma atakumur rasul, apa yang datang dari Rasul kepada kalian, fakhuduh, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang oleh Rasul larang maka sudahilah. Ini menunjukkan bahwa sebagai sumber dalam berakidah, berkeyakinan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian orang-orang beriman, istajibu lillah, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, apabila menyeru kepada kalian, lima yuhyikum, pada apa yang Allah dan Rasulnya wahyukan kepada kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah membedakan antara hati dan seorang, ya, wa qalbi, membedakan antara seorang, antara hatinya, wa annahu ilaihi tuhsyarun, bahwasanya semuanya kalian itu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasulnya semoga kalian disayangi, dirahmati. Ya, maksudnya di sini adalah antara taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya itu adalah jadikan Alkitab was sunnah sebagai sumber dalam kita belajar akidah, ya, Al-Quran was sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, tidaklah aku ini diberikan Al-Quran dan semisalnya bersamanya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang celaan mereka orang-orang yang hanya mengambil Al-Quran saja sebagai sumber talaki,
Nggak bisa dipisahkan antara Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, harus bersamaan. Dari Ubaidillah bin Rafi' dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ulfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma umirtu bih aw nuhitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Al-Albani fi Sahihil Jami'. Bahasa Nabi SAW bersabda, la ulfayanna ahadukum, sungguh nanti akan ada di antara kalian, muttaki'an ala arikati, dia bertelekan duduk santai begitu, ya, di permadaninya. Ya'tihil amru min amri, datang kepadanya sebuah perkara dari urusanku, mimma umirtu bihi, mimma amartu bihi, dari apa yang aku perintahkan dengannya, yaitu hadis Nabi SAW. Au nahaitu anhu, atau apa yang aku larang darinya. Fayaqul la adri, aku nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Maksudnya apa? Wis, aku nggak ngerti, tutup telinga. Dari hadis Nabi SAW, wa ma wajadna fi kitabillahi taba'na, apa yang datang dari kitabullah kita ikuti aja ya. Nah, ini ada mereka orang-orang Qur'aniyun yang mereka hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Bahkan disebutkan mereka itu nampak di Lahore di Hindia, ya, di Hindia pada tahun 1902 Hijriah, Masehi, dari pengaku Mirza Ghulam Ahmad, dari pengikutnya, ya, namanya Abdullah Jagralwa. Nah, Abdullah Jagralwa. Nah, sebagian di sini, sebagian pemikiran mereka itu ke bawah sampai negeri Arab. Mereka hanya mengandalkan Al-Quran saja sebagai masdar, ya, sebagai sumber. Ya, ini juga bahaya. Ada mereka yang kulliyan hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, ada yang sebagian mengambil sebagian dari hadis Nabi SAW. Sama saja. Kemudian dari Hasan rahimahullahu taala, itu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, bainama Imran ibn Husain radhiyallahu anhu yuhadditsu an sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam idh qala lahu rajul ya Aba Nujayd hadithna bil Qur'an, faqala lahu Imran anta wa ashabuka taqra'una al-Qur'an akunta muhaddithi anis salati wa ma fiha wa hududiha. Kata ada orang, ya, ketika Imran bin Husain radhiyallahu anhu bercerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada seorang di situ, ya, dia bertanya, ya Aba Nujayd, hadithna bil Qur'an, ya, ceritakan kami, kasih pelajaran kami Al-Quran. Faqalahu Imran, maka Imran berkata, anta wa ashabuka taqra'una al-Quran, kamu dan sahabat-sahabatku pasti membaca Al-Quran, kan? Akunta muhaddithi anis salah wa ma fiha wa hududiha, apakah kamu dapati dalam Al-Quran bercerita tentang solat dan apa yang di dalamnya, rukun-rukunnya, ya, had-hadnya, kewajibannya. Akunta muhaddithi anis zakah fi dzahab wal ibil wal baqar wa asnafil mal, apa kamu pernah membaca dalam Al-Qur'an Karim bagaimana zakat dengan onta, maksud dengan emas, dengan onta, dengan hewan sapi dan semisalnya dari jenis-jenis harta? Ada nggak di situ Al-Quran? Nggak ada, ya. Lakin syahidtu wa ghibta anta, aku menyaksikan. Saat itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Aku menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah SAW mengajarinya. Kamu belum ada, ya, kamu itu belum ada. Dimarahin seperti itu. Thumma qala farada alaina Rasulullah SAW fi zakah kada wa kada. Rasulullah SAW mewajibkan zakat demikian dan demikian. Faqala ar-rajul, maka pemuda itu mengatakan, ahyitani ahyakallah, ya, engkau menghidupkanku, semoga Allah menghidupkanmu. Maka berkata Al-Hasan Al-Basri, fama mata dzalika ar-rajul hatta sara min fuqaha'il muslimin,
Tidaklah seorang itu meninggal kecuali sudah dalam keadaan dia sebagai orang yang faqih di antara kaum muslimin. Maka dari itu, dari hadis ini, dari cerita ini, maka tentunya bahwa hadis Nabi SAW, kedudukannya antara Al-Quranul Karim tidak bisa dipisahkan. Sumber talaki di sini. Juga berkata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, "Idza hudditsa ar-rajulu bis-sunnah." Apabila seseorang itu diberikan hadis, dibicarakan tentang hadis, dibacakan hadis, ya, faqala da'na min hadza wa hadithna min al-Qur'an. Tinggalkan dari ini dan ceritakan kami tentang Al-Qur'anul Karim. Fa'lam annahu dhalun mudil. Ketahuilah dia itu orang sesat yang menyesatkan. Enggak mungkin terlepas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah alam bisawab, karena waktu Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada bab talaki ats-tsalits, yaitu sumber talaki yang ketiga, yaitu adalah al-ijma'. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.